Bismillah, hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai kesetimbangan kimia. Dalam hal ini akan kita lanjutkan ke perhitungan secara kuantitatif tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau biasa disimbol Kc. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai rumusan tetapan kesetimbangan. Untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari gimana cara menggunakan rumusan tetapan kesetimbangan itu dalam perhitungan kimia. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, kemudian menghitung konsentrasi reaktan dan produk pada kesetimbangan. Jadi karena biasanya dalam reaksi awalnya ada adalah pereaksi, lalu kemudian terjadi reaksi dan tercapai kondisi kesetimbangan, maka kita perlu menghitung berapa konsentrasi reaktan atau produk pada saat kesetimbangan tersebut tercapai. Lalu kemudian kita akan menentukan tetapan disosiasi. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan derajat disosiasi. Baik, kita mulai untuk pembahasan pertama. Dalam hal ini tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi sebenarnya sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, tapi kita refresh saja kembali. Jadi tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ini adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil konsentrasi pereaksi setelah masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Dalam hal ini contohnya misalkan kita punya reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah dengan SD, maka rumusan tetapan kesetimbangannya berdasarkan definisi tersebut adalah nilai Kc sama dengan konsentrasi C berpangkat R dikali konsentrasi D berpangkat S dibagi dengan konsentrasi A berpangkat P dikali dengan konsentrasi B berpangkat Q. Jadi ingat, hasil kali konsentrasi zat yang di sisi kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat yang di sisi kiri berpangkat koefisiennya masing-masing. Nah, agar memudahkan kita merumuskan konstanta kesetimbangan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ingat reaksi harus dalam keadaan setara. Kenapa reaksi harus dalam keadaan setara? Karena pada rumusan tetapan kesetimbangan, konsentrasi masing-masing zat akan dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka mutlak dalam satu reaksi harus kita cek terlebih dahulu apakah reaksinya sudah setara, koefisien reaksi sudah setara atau belum. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan, setiap reaksi itu memiliki nilai tetapan kesetimbangan yang berbeda, dan tetapan kesetimbangan tersebut bisa saja berubah dengan berubahnya temperatur, sehingga perhitungan nilai tetapan kesetimbangan harus kita sesuaikan dengan kondisi berapa konsentrasi suatu zat pada saat kondisi setimbang atau pada saat kesetimbangan tercapai. Lalu kemudian bagian ketiga yang harus kita perhatikan, zat kimia atau spesies kimia yang ada dalam persamaan kesetimbangan hanyalah zat atau spesies yang berada dalam kondisi gas atau dalam kondisi larutan, atau biasanya kalau dalam reaksi ada simbol G atau gas atau ada simbol aqui, artinya terlarut dalam air ya. Jadi yang masuk dalam rumusan tetapan kesetimbangan hanya yang bersimbol G dan aqui. Ini untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Lalu kemudian jika kita dapati pada persamaan reaksi ada yang berupa zat cair murni yang simbolnya L atau zat padat yang simbolnya S, maka tidak kita libatkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan ya. Jadi misalkan untuk contoh reaksi 2SO2 dalam wujud gas bereaksi dengan O2 dalam wujud gas, mengalami reaksi bolak-balik menghasilkan 2SO3 dalam wujud gas. Karena seluruhnya dalam wujud gas, maka tetapan kesetimbangannya dapat dirumuskan konsentrasi SO3 pangkat 2 ya, jadi koefisiennya koefisien 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Angka 1 tidak perlu dituliskan dalam rumusan tetapan kesetimbangan tersebut. Oke, baik, kita lihat bagaimana contoh soalnya, bagaimana menggunakan rumusan tetapan kesetimbangan ini dalam perhitungan kimia, atau bagaimana mengkuantitasi atau menghubungkan secara kuantitatif tetapan kesetimbangan ini dengan konsentrasi suatu zat dalam reaksi.
Kita lihat contoh soal pertama. Dalam ruang tertutup dengan volume 10 liter terjadi reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah dengan O2 bereaksi bolak-balik menghasilkan 2SO3. Lalu pada kondisi setimbang terdapat 0,5 mol gas SO2, 0,2 mol gas O2, dan 0,5 mol gas SO3. Tentukan nilai Kc-nya. Nah, tentu saja hal pertama adalah kita perlu merumuskan nilai Kc-nya dulu. Nah, setelah tahu rumus Kc-nya, baru kemudian kita masukkan nilai konsentrasi masing-masing. Nah, kebetulan karena yang diketahui di soal adalah mol, sementara konsentrasi yang biasanya digunakan dalam rumusan kesetimbangan adalah molaritas, maka perlu kita konversi dulu molnya menjadi molaritas. Jadi ingat kembali pelajaran konsentrasi larutan yang sudah kita bahas di semester 1. Molaritas itu sama dengan mol per liter. Jadi karena di soal ada volume, ada nilai molnya, maka ini nanti tinggal kita bagi antara jumlah mol dengan volume sehingga kita akan peroleh konsentrasi dalam molar. Nah, perlu diperhatikan juga redaksi soalnya di sini ada kata-kata jika pada keadaan setimbang. Artinya jumlah mol seluruh zat ini sudah dalam kondisi kesetimbangan. Maka untuk contoh soal ini relatif simpel, tinggal kita rubah dari mol ke molaritas dengan cara membagi jumlah mol dengan volume, lalu memasukkan ke rumus Kc. Jadi penyelesaiannya kita tinggal rumuskan rumusan Kc-nya. Jadi berdasarkan reaksi Kc sama dengan konsentrasi SO3 berpangkat 2 ya, dibagi dengan konsentrasi SO2 berpangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. Tinggal kita masukkan nilai konsentrasi masing-masing dengan cara memasukkan nilai mol dibagi dengan volume dari wadah reaksi tersebut. Sehingga kita bisa masukkan nilainya Kc sama dengan 0,5 mol per 10 liter pangkat 2 dibagi 0,5 mol per 10 liter pangkat 2 dikali dengan 0,2 mol per 10 liter pangkat 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan ini rumusannya terlihat ribet, kayaknya rumit banget ini perhitungannya, tapi kita lihat bisa kita simpelkan karena di sini ada dua angka yang sama ya. Jadi perhatikan ini yang saya tunjuk dengan kursor dengan yang di bawah ini nilainya sama, sehingga ini tinggal kita bagi. Jadi kalau dua angka atau bilangan yang sama dibagi, hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi ini tinggal kita coret ganti dengan angka 1, sehingga Kc-nya adalah 1/0,2 mol per 10 liter. Atau matematisnya berarti Kc sama dengan 10/0,2, jadi 10 kita tarik ke atas, jadinya 10 liter per 0,2 mol, kita peroleh nilai Kc sebesar 50 ya. Jadi kenapa tiba-tiba satuannya hilang? Karena kesetimbangan biasanya dituliskan, tetapan kesetimbangan Kc ini biasanya dituliskan tanpa satuan ya. Jadi memang biasanya kalau perhitungan tetapan kesetimbangan karena dianggap tidak bersatuan karena nilainya yang tetap, maka meskipun ada konsentrasi pada akhirnya kesatuan kemudian kita hilangkan. Bahkan sebenarnya satuan tidak perlu kita tuliskan pada saat menghitung nilai Kc, cuman biar kita tidak bingung, jangan sampai kita memasukkan nilai mol padahal sebenarnya yang harus masuk adalah nilai molaritas. Makanya saya tunjukkan bahwa mol dibagi liter untuk menunjukkan bahwa konsentrasi yang kita masukkan di rumusan Kc ini adalah molaritasnya. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya dalam bejana 1000 ml. 1000 ml berarti 1 liter ya. Terbentuk kesetimbangan dengan reaksi yang sama seperti soal sebelumnya. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, jika mula-mula ada 0,5 mol gas SO2 dan 0,3 mol gas O2, artinya ini adalah jumlah mol di awal reaksi sebelum kesetimbangan tercapai. Dan dalam keadaan setimbang tinggal 0,1 mol gas SO2, artinya kondisi setimbangnya yang diketahui hanya mol SO2 ya. Berapakah harga tetapan kesetimbangannya? Jadi di soal ini kita sama yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan atau Kc, tetapi
kondisi setimbang yang diketahui hanya mol SO2. Berarti kita perlu menghitung dulu berapa kondisi mol pada kondisi setimbang untuk O2 dan untuk SO3. Karena yang diketahui adalah mol mula-mula dari SO2 dan O2-nya. Maka di sini konsep mol, neraca mol yang pernah kita pelajari pada stokiometri atau konsep mol di semester 1 akan sangat berguna, akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan soal yang kedua ini. Jadi penyelesaiannya tentu saja reaksi harus kita tuliskan dulu. Jadi kita harus membuat neraca mol awal, kemudian mol yang bereaksi, kemudian mol yang pada kondisi kesetimbangan ya. Jadi reaksinya ini seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin pemetaan atau neraca mol awal, reaksi, dan setimbangnya. Ini saya misalkan kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ada mol awal, kemudian sebentar akan kita tentukan mol yang bereaksi, dan yang terakhir adalah mol setimbang. Jadi kalau yang kita pelajari di konsep mol adalah awal, reaksi, akhir. Nah, kondisi akhirnya untuk reaksi kesetimbangan kita ganti menjadi mol setimbang atau mol pada kesetimbangan. Jadi di soal diketahui di awal ada 0,5 mol SO2 dan 0,3 mol gas O2 ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah ada 0,1 mol gas SO2 pada kondisi setimbang. Jadi ada 0,1 mol pada kondisi setimbang. Nah, tugas kita sekarang kita akan mencari pada kondisi setimbang O2-nya berapa dan SO3-nya berapa. Nah, kuncinya ada di 0,1 mol gas SO2 pada kondisi setimbang ini. Sekarang kita tinggal coba telaah. Jika di awal ada 0,5 mol dan di akhir pada kondisi kesetimbangan tersisa hanya 0,1 mol, secara logika berapakah mol SO2 yang terpakai dalam reaksi? Awalnya ada 0,5, tersisa 0,1. Ibaratnya kita punya uang 5.000, terakhir tersisa tinggal 1.000. Berapa yang sudah terpakai? Yang sudah terpakai adalah 4.000. Maka konsepnya sama seperti ini. Awalnya ada 0,5, tersisa 0,1. Berarti yang terpakai dalam reaksi adalah 0,5 dikurang 0,1 atau sebesar 0,4 mol. Nah, 0,4 mol ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung molnya O2 dan molnya SO3. Caranya bagaimana? Kita kembalikan pada perbandingan koefisien sebagaimana yang sudah kita bahas di semester lalu ya di konsep mol. Jadi kita pakai perbandingan koefisien. Jadi perbandingan koefisien berlaku di bagian baris untuk mol reaksi. Nah, berarti kalau SO2-nya ada 0,4 mol, mol O2 yang bereaksi bisa dihitung dengan perbandingan koefisien O2 dibagi dengan koefisiennya SO2 dikali dengan molnya SO2 atau 1/2 kali 0,4 mol akan kita peroleh 0,2 mol O2 yang bereaksi. Nah, selanjutnya untuk SO3 dengan cara yang sama kita pakai perbandingan koefisien, koefisiennya SO3 per koefisiennya SO2 dikali dengan molnya SO2 atau 2/2 kali 0,4 mol dihasilkan mol untuk SO3 yang bereaksi adalah 0,4 mol. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung mol pada kondisi setimbang dengan prinsip yang sama yang sudah pernah kita bahas di konsep mol di semester yang lalu. Kalau dia di sisi kiri atau dia bertindak sebagai pereaksi, mol setimbangnya dihitung dari mol awal dikurang mol reaksi. Kalau di sisi kanan atau dia bertindak sebagai hasil reaksi, maka mol setimbang dihitung dari mol awal ditambah mol reaksi. Sehingga akan kita peroleh O2 pada kondisi kesetimbangan adalah 0,3 dikurang 0,2 atau hasilnya adalah 0,1 mol, sementara untuk SO3 adalah 0 ditambah 0,4 mol atau hasilnya adalah 0,4 mol. Baik, mol untuk masing-masing zat sudah kita peroleh. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus kesetimbangan, tetapi ingat bagi dengan volumenya.
Kebetulan 1000 ml sama dengan 1 liter, maka tinggal nanti kita bagi mol dibagi 1 liter ya. Rumusannya sama seperti sebelumnya, Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Kita masukkan nilai masing-masing, jadi mol SO3 0,4 per 1 liter pangkat 2 dibagi untuk SO2-nya 0,1 mol per 1 liter pangkat 2 kali untuk O2-nya adalah 0,1 mol per 1 liter. Kita selesaikan ini urusan matematikanya, berarti Kc kita sederhanakan aja dulu, karena dibagi 1 berarti hasilnya 0,4 pangkat 2 per 0,1 pangkat 2 kali 0,1 atau sama dengan 0,4 pangkat 2 adalah 0,16, 0,1 pangkat 2 adalah 0,01, kalau dikalikan lagi dengan 0,1 hasilnya adalah 0,001 ya. Sehingga setelah kita hitung 0,16 dibagi 0,001 hasilnya nilai Kc sama dengan 160. Oke, contoh soal kedua kita sudah selesaikan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal ketiga. Harga konstanta kesetimbangan atau Kc untuk reaksi N2 ditambah dengan 3H2 bereaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3 adalah sepertiga. Jadi ini nilai Kc-nya diketahui ya. Tentukan banyaknya mol gas nitrogen yang harus dicampurkan dengan 1,5 mol gas hidrogen dalam volume 1 liter agar diperoleh 0,6 mol amoniak dalam kesetimbangan. Oke, jadi pada soal ini mol awal yang diketahui adalah molnya hidrogen ya. Jadi molnya H2 diketahui sebanyak 1,5 mol. Kemudian diperoleh 0,6 mol NH3 pada kondisi setimbang. Yang ditanyakan berapa mol N2-nya jika diketahui nilai Kc-nya sepertiga. Ya, jadi harus kita mulai kembali dari neraca mol seperti tadi. Jadi penyelesaiannya kita tuliskan reaksinya dulu, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kita buat neraca molnya. Jadi mol awalnya H2 adalah 1,5 mol, kemudian N2 kita misalkan sebagai X, karena kita tidak ketahui nilainya berapa, ini yang akan kita cari nilai X ini. Kemudian NH3 di awal belum ada, jadi karena dia adalah hasil reaksi, jadi tentu saja hasil reaksi itu di awal belum ada jumlah molnya. Nah, lalu yang diketahui selanjutnya adalah 0,6 mol NH3 pada kondisi setimbang. Jadi kuncinya ada di sini, ada 0,6 mol NH3 pada kondisi setimbang. Nah, sekarang kita akan berangkat dari mol NH3 ini yang sebesar 0,6 mol. Jadi awalnya tidak ada NH3, di akhir terbentuk 0,6 mol, berarti pada reaksi, jadi ingat mol setimbang itu adalah mol awal ditambah dengan mol reaksi. Jadi kalau di awal tidak ada, di akhir diperoleh 0,6 mol, berarti mol yang diperoleh pada saat reaksi adalah sebesar 0,6 mol. Lalu selanjutnya 0,6 mol ini kita gunakan untuk menghitung mol H2 yang bereaksi dan mol N2 yang bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, sehingga mol H2 bisa kita hitung dari koefisiennya H2 dibagi dengan koefisiennya NH3 dikali dengan molnya NH3, atau 3 per 2 kali 0,6 mol, atau hasilnya adalah 0,9 mol H2 yang bereaksi. Sementara untuk N2 itu bisa kita hitung dari koefisien N2 dibagi dengan koefisien NH3 dikali dengan molnya NH3, atau 1 per 2 kali 0,6 mol. Ini kita akan peroleh hasil sebesar 0,3 mol N2 yang bereaksi. Lalu setelah mol reaksi diketahui, kita bisa menghitung molnya pada kondisi kesetimbangan. Ingat, untuk N2 dan H2 karena bertindak sebagai pereaksi, maka mol setimbangnya dihitung dari mol awal dikurang mol reaksi. Atau untuk
H2 berarti 1,5 mol dikurang 0,9 mol hasilnya adalah 0,6 mol. Sementara untuk N2 berarti X dikurang dengan 0,3 mol. Jadi X dikurang 0,3 mol. Nah, baik setelah mol masing-masing kita tentukan besarnya, baru kita masuk ke rumusan nilai Kc. Jadi Kc-nya adalah konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Tinggal kita masukkan nilainya, karena kebetulan volumenya adalah 1 liter, berarti masukkan nilai Kc-nya tadi di soal adalah 1/3 sama dengan 0,6 mol per 1 liter pangkat 2, dan 0,6 mol per 1 liter pangkat 3, kali X dikurang 0,3 mol per 1 liter pangkat 1. Ya. Jadi posisinya agak tertukar ya. Jadi H2 ini 0,6 per 1 pangkat 3 ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Kemudian N2-nya yang ini X dikurang 0,3 per 1 liter. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang posisinya kita lihat ini ada angka yang sama 0,6 per 1 dengan 0,6 per 1. Tetapi yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan. 0,6 yang 0,6 pangkat 2 dengan 0,6 pangkat 3 berarti kalau kita bagi akan tersisa seper. Jadi kita sederhanakan dulu ya. Jadi 1/3 sama dengan 0,6 pangkat 2 per 0,6 pangkat 3 kali X dikurang 0,3 ya. Lalu ini 0,6 pangkat 2 dibagi dengan 0,6 pangkat 3 berarti bisa 1/0,6 nih. Yang ini dengan yang ini, yang 1 pangkat 2, yang ini pangkat 3. Berarti 1/0,6. Jadi hasilnya nanti 1/3 sama dengan 1/0,6 kali X dikurang 0,3. Jadi hukum matematikanya ya, yang pangkat 2 dengan pangkat 3, yang ini jadi 1, yang bawah tinggal 0,6 pangkat 1. Selanjutnya tinggal kita kali silang nih. Yang ini kali ini, yang ini kali ini. Jadi hasilnya adalah 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian 1 kali 0,6 kali X dikurang 0,3. Jadi 3 sama dengan 0,6 kali X dikurang 0,3. Berarti nanti persamaannya menjadi 3/0,6 sama dengan X dikurang 0,3. Jadi 0,6 pindah ke kiri berarti 3/0,6. Karena ini bukan penjumlahan atau pengurangan, ini perkalian. Jadi pindah ke kiri jadinya dia pembagi ya. Jadi 3/0,6 sama dengan X dikurang 0,3. 3 dibagi 0,6 hasilnya 5, sehingga kita akan peroleh 5 sama dengan X dikurang 0,3, maka akan kita peroleh X sama dengan 5 ditambah 0,3 atau sama dengan 5,3 mol. Oke, contoh soal yang ketiga sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan kedua mengenai derajat disosiasi atau biasa disimbolkan alfa. Derajat disosiasi atau alfa. Jadi derajat disosiasi ini adalah perbandingan mol zat yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula sebelum terjadinya disosiasi. Nah, mungkin baru pertama kali dengar istilah disosiasi. Disosiasi ini sama dengan ionisasi atau sama juga dengan istilah yang lebih umumnya adalah peruraian. Jadi jika satu senyawa terurai membentuk 2 atau lebih senyawa yang baru, itu kita sebut bahwa senyawa tersebut mengalami disosiasi. Maka derajat disosiasi atau alfa ini hanya mungkin dihitung jika reaksinya adalah reaksi peruraian satu senyawa. Jadi kalau reaksinya A ditambah B menghasilkan C ditambah D, itu bukan reaksi disosiasi. Jadi reaksi disosiasi kalau satu zat bereaksi membentuk 2 atau lebih zat yang baru ya. Jadi itu yang disebut dengan reaksi disosiasi atau reaksi peruraian. Nah, rumusnya bisa kita hitung dengan rumus alfa sama dengan mol zat yang terdisosiasi per mol zat awal.
atau bisa juga pakai istilah mol zat yang terurai per mol zat awal. Dari mana kita lihat mol zat yang terurai? Ini bisa kita lihat pada bagian mol reaksi ya. Jadi mol awal bisa dilihat dari bagian mol awal, kemudian mol yang terurai itu kita lihat dari mol yang bereaksi. Nah, kadang-kadang derajat disosiasi bisa kita hitung dalam bentuk persen atau persen alfa. Rumusnya persen alfa sama dengan mol zat yang terurai per mol zat awal kali 100%. Oke, baik, kita lanjutkan contoh soalnya. Jadi misal ada soal dalam volume 1 liter, 4 mol gas NH3 dibiarkan terurai. Jadi ini yang dimaksud dengan reaksi disosiasi atau reaksi peruraian. Ada satu zat terurai menghasilkan dua zat yang baru ya. Jadi reaksinya 2 NH3 bereaksi bolak-balik menghasilkan N2 dan 3H2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol gas nitrogen, tentukan derajat disosiasi dan harga Kc-nya. Jadi yang ingin ditanyakan adalah nilai alfa dan nilai Kc. Ya, jadi ini soal gabungan, derajat disosiasi dan tetapan kesetimbangan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita harus menghitung neraca molnya dulu. Tuliskan reaksi terlebih dahulu. 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Lalu kita lihat neraca molnya di awal. Mol awalnya ada 4 mol NH3, N2 belum terbentuk, H2 juga belum terbentuk. Nah, pada kondisi setimbang terdapat 1 mol gas nitrogen. Jadi kuncinya di sini ada 1 mol gas nitrogen. Ini kita gunakan sebagai starting awal untuk menghitung mol reaksi. Jadi jika di awal molnya 0, kemudian pada kondisi akhir terdapat 1 mol, maka tentu saja pada reaksi dihasilkan 1 mol ya. Jadi logikanya di awal 0, di akhir tersisa 1, berapakah yang terbentuk dalam reaksi? Ya tentu saja 1 mol ya. Nah, mol ini kemudian kita gunakan untuk menghitung mol zat yang lain dengan perbandingan koefisien. Jadi ingat kalau di bagian reaksi kita bermain dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk mol H2 kita bisa hitung dengan perbandingan koefisien H2 dibagi dengan koefisien N2 dikali dengan molnya N2. Nah, atau 3/1 kali 1 mol hasilnya adalah 3 mol. Sementara untuk NH3, mol NH3, koefisien NH3 dibagi dengan koefisiennya N2 kali dengan molnya N2 atau 2/1 kali 1 mol hasilnya adalah 2 mol. Lalu kita tinggal tentukan mol pada kondisi setimbang. Kenapa harus menghitung mol pada kondisi setimbang? Karena di soal ini ada pertanyaan untuk Kc ya. Seandainya yang ditanya hanya derajat disosiasi, sampai di sini udah bisa terjawab. Jadi dari mol terurai dibagi dengan mol awal. Tapi karena ada pertanyaan lanjutan nilai Kc, maka harus kita selesaikan neraca mol ini. Maka mol pada kondisi kesetimbangan untuk NH3 adalah mol awal dikurang dengan mol bereaksi, berarti 4 mol dikurang 2 mol, hasilnya adalah 2 mol. Sementara untuk H2, ini bisa kita hitung dari mol awal ditambah dengan mol reaksi, jadi 0 ditambah dengan 3 mol, hasilnya adalah 3 mol. Selanjutnya kita hitung alfa atau derajat disosiasinya dengan rumus mol zat yang terurai, ini kita ambil dari mol reaksi, dibagi dengan mol mula-mula atau mol awalnya. Jadi fokusnya ke NH3-nya ya, karena yang terdisosiasi atau yang terurai adalah NH3. Jadi nilai alfa adalah mol zat terurai, kita ambil dari mol reaksinya NH3 yaitu 2 mol, dibagi dengan mol awalnya NH3 yaitu 4 mol. Hasilnya 2/4 sama dengan 0,5. Nilai derajat disosiasi untuk NH3-nya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Kc dengan rumus konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 per konsentrasi NH3 pangkat 2. Tinggal kita masukkan nilainya, jangan lupa dibagi dengan 1 liter. Di hasilnya untuk N2 adalah 1/1 pangkat 1, kemudian H2-nya 3 mol per 1 pangkat 3, dibagi untuk NH3-nya 2 mol per 1 liter pangkat 2. Kita sederhanakan, jadinya Kc sama dengan 1 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 2.
Hasilnya 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi KC sama dengan 27/4, hasilnya adalah 6,75 nilai KC untuk contoh soal ini. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, soalnya sejumlah gas SO3 dibiarkan terurai menurut reaksi 2 SO3 ditambah 2 SO2 ditambah 2 SO3 terurai membentuk 2 SO2 tambah O2. Nah, ini contoh reaksi disosiasi juga, ingat satu zat terurai membentuk 2 zat yang baru. Nah, jika pada keadaan setimbang jumlah mol SO3 sama dengan mol O2, tentukan derajat disosiasinya. Jadi di soal ini tidak ada diketahui mol awal, tetapi ada keterangan pada kondisi kesetimbangan jumlah mol SO3-nya sama dengan mol O2. Yang ditanyakan hanya nilai alfa ya, tidak ditanyakan nilai KC-nya. Maka ini bisa kita selesaikan. Tuliskan reaksinya dulu, lalu kita akan menghitung neraca molnya. Jadi di awal SO2 belum ada, O2 belum ada, SO3 tidak diketahui. Kuncinya hanya pada jumlah mol SO3 dan O2-nya sama. Jadi jika kita misalkan mol SO3 dan O2 pada kondisi kesetimbangan adalah X, berarti mol SO3 dan O2 sama-sama X di kondisi setimbang. Lalu yang akan kita gunakan sebagai starting point awal adalah nilai X yang mana, punyanya SO3 atau punyanya O2. Nah, kita tidak bisa gunakan untuk SO3 karena tidak ada mol awal diketahui. Sementara mol reaksi hanya bisa kita hitung dari mol awal dikurang dengan mol setimbang. Tapi karena mol awalnya tidak ada, kita menggunakan data O2 sebagai starting point-nya. Jadi karena di awal kita ketahui dia tidak ada, ya karena dia hasil reaksi tentu saja di awal tidak ada, maka kalau di awal tidak ada, di akhir diperoleh sebesar X, maka tentu saja yang bereaksi adalah sejumlah X ya, yang dihasilkan dalam reaksi sejumlah X. Nilai X di sini lalu kemudian kita gunakan untuk menghitung nilai SO2 dan SO3 pada mol reaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi untuk SO2, koefisien SO2 2 per koefisien O2 1 dikali dengan mol O2. Jadi 2/1 dikali X, hasilnya adalah 2X. Demikian juga untuk SO3, 2/1 dikali X, hasilnya adalah 2X. Nah, dari sini bisa kita gunakan untuk menghitung mol awalnya SO3. Jadi kalau bereaksi sebesar 2X dan di akhir tersisa sebesar X, maka mol awalnya tinggal kita jumlahkan mol reaksi dan mol setimbang. Jadinya 2X ditambah X hasilnya adalah 3X untuk mol awal SO3. Nah, mol terurai pada reaksi sudah kita ketahui, mol awal sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke rumus alfa. Alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat awal ya. Yang terurai kita lihat pada bagian reaksi ada sebesar 2X. Jadi fokusnya ke punyanya SO3 ya, jangan pakai punyanya zat lain karena yang terdisosiasi adalah SO3-nya. Jadi mol yang terurai dari SO3 adalah 2X, mol awalnya adalah 3X. Jadi alfa sama dengan 2X per 3X atau alfa sama dengan 2/3, X-nya tinggal kita coret. Hasilnya adalah alfa sama dengan 0,67. Nilai derajat disosiasinya sudah kita ketahui, maka soal ini sudah berhasil diselesaikan. Oke, baik. Demikian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Jadi kita membahas adalah contoh-contoh perhitungan kimia untuk nilai tetapan kesetimbangan dan derajat disosiasi. Untuk hari ini fokus kita adalah ke perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau diberi simbol Kp. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan lanjutkan untuk menyelesaikan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya.